Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Surabaya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, kali ini kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Aziza Syaila Ameliana. Kalian dapat menyapa Bu Syaila. Sehari-hari Ibu mengajar kelas 4 di SDN Manukan Kulon, Surabaya. Oke, nah sebelum kita belajar bersama hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini dapat lancar dan tidak ada kendala apapun. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang jenis-jenis energi alternatif, kemudian cara kerja pembangkit listrik, dan juga tentang manfaat energi alternatif itu apa saja sih dalam kehidupan, dan kita akan belajar teks petunjuk. Oke, langsung saja ya. Boleh disiapkan buku catatan dan ballpointnya. Nanti kalian dapat mencatat poin-poin penting yang akan Bu Syaila sampaikan. Nah, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, sumber energi alternatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada batu bara, kemudian minyak bumi, dan gas alam. Nah, bahan-bahan ini merupakan sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang berasal dari alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah maksud tidak dapat diperbarui, Bu Syaila? Nah, tidak dapat diperbarui artinya yaitu sumber daya alamnya membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh kembali. Oke. Nah, bagaimana jika batu bara, minyak bumi, dan gas alam ini habis? Apakah kita tidak menggunakan energi? Bagaimana jika energi yang kita gunakan habis? Adakah energi penggantinya? Tentu ada, yaitu energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Yaitu energi pengganti fosil yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang dengan cepat dipulihkan kembali secara alami serta ketersediaannya yang melimpah di alam. Nah, bagaimana sampai sini? Sudah mulai memahami? Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih sumber energi yang dapat diperbarui itu? Yang pertama ada matahari, kemudian angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan biomasa. Nah, kali ini anak-anak kita akan membahas satu persatu supaya kalian mengetahui energi alternatif ini dapat dimanfaatkan sebagai apa saja sih. Nah, oke. Yang pertama yaitu matahari. Energi panas dari sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Energi panas ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita tahu kan manfaat dari matahari, sinar matahari, salah satunya yaitu sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada juga sebagai untuk mengeringkan baju, untuk mengeringkan ikan atau kerupuk. Nah, untuk sebagai energi cahaya yang menyinari bumi. Oke, nah terkait tentang pembangkit listrik tenaga surya, bagaimanakah cara kerjanya? Mari kita simak video berikut ini. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya.
energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Nah, itu tadi anak-anak video tentang cara kerja pembangkit listrik atau yang kita biasa sebut panel surya. Nah, kalian pernah lihat bukan sebuah benda atau alat kotak yang yang dipasang di atas lampu jalan atau yang ada di atas lampu lalu lintas? Nah, seperti gambar ini, nah itu adalah panel surya. Nah, lampu jalan itu biasanya memanfaatkan energi listriknya sebagai penerang ya. Kemudian di lampu lalu lintas juga begitu. Oke, untuk sumber energi alternatif yang kedua ada angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, bagaimanakah cara kerjanya? Mari kita lihat video berikut ini. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan materi-materi kita hari ini? Siapa tahu di masa depan kalian akan menemukan energi-energi alternatif dan membuat sebuah teknologi-teknologi yang canggih supaya bumi kita dapat terselamatkan. Oke, jangan kemana-mana anak-anak, tetap bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kembali di sini bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga surya dan cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita sering mendengar itu kan? Oke, langsung saja. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Bendungan air dibuat di tempat yang tinggi sehingga air akan mengalir dengan deras seperti air hujan. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi video penjelasan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Jika kita perhatikan anak-anak,
cara kerjanya itu sama, yaitu adanya energi gerak yang menggerakkan turbin, kemudian generator akan menghasilkan listrik dan listrik akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, seperti itu. Meskipun angin dan air itu kan deras. Kemudian air yang deras itu tadi akan menggerakkan turbin dan turbin itu memanaskan generator sehingga generator dapat menyalurkan aliran listrik. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu energi alternatif panas bumi. Nah, beda ya antara panas bumi dengan panas matahari. Nah, itu harus dibedakan. Bumi itu terdapat berlapis-lapis. Nah, di dalam bumi itu terdapat inti bumi. Nah, panas dari situ yang akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal itu merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Energi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP singkatannya. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Putaran turbin akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kita jika perhatikan lebih dekat lagi, di situ terdapat energi gerak lagi. Nah, meskipun itu dari energi panas yang berada di bawah lapisan permukaan bumi ya, air yang dipanaskan itu menghasilkan uap, kemudian uap yang panas itu tadi menggerakkan turbin. Nah, setelah turbin digerakkan, maka generator akan menghasilkan listrik dan siap untuk disalurkan ke rumah-rumah. Nah, menyenangkan bukan mempelajari energi alternatif? Karena teknologi-teknologinya sangat-sangat terbarukan. Nah, oke, selanjutnya yaitu gelombang air laut. Nah, bagaimana gelombang air laut ini dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik? Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Langsung saja kita simak video berikut ini, bagaimana cara kerja gelombang air laut menjadi energi listrik. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh angin. Gerakan gelombang air laut tersebut ternyata dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kerja pembangkit listrik gelombang laut. Nah, kita melihat lagi ya, ada energi gerak di situ. Dari angin
yang menjadi energi gerak untuk menggerakkan gelombang air lautnya, yang kemudian menggerakkan turbin dan generator menghasilkan listrik. Nah, cara kerja dari kelima energi alternatif ini hampir-hampir sama ya, membutuhkan energi gerak untuk menggerakkan alat-alat atau teknologi yang terbaru ini. Oke. Selanjutnya yaitu materi energi alternatif yang keenam, biomasa. Nah, apakah itu biomasa? Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan kemudian diolah menjadi bahan bakar. Kalian tentu penasaran bukan bagaimana caranya biomasa ini dijadikan sebagai energi alternatif, sebagai pengganti bahan bakar dan energi listrik loh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Oke, kembali lagi bersama Belajar dari Rumah bersama guruku. Bagaimana anak-anak, materi hari ini menyenangkan bukan? Seru bukan untuk dipelajari? Nah, apakah kalian sudah mencatat atau bahkan memiliki ide untuk menemukan energi-energi terbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia? Oke, setelah ini kita akan belajar tentang biomasa. Nah, biomasa tadi merupakan sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan, kemudian diolah menjadi bahan bakar atau energi listrik. Nah, biomasa ini dibagi menjadi 3, ada bioetanol, biogas, dan biodiesel. Untuk bioetanol ini bahan-bahannya itu terdiri dari singkong, ubi, sagu, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan energi alternatif. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pengganti bensin atau premium. Nah, jika kalian lihat gambar di situ, bioetanol itu dibuat dengan teknik fermentasi umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Nah, digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Nah, itu bioetanol. Keren bukan? Kita dapat memanfaatkan setiap yang ada di alam untuk sumber energi dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian biogas. Nah, biogas ini merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ini bisa dari sampah rumah tangga, kemudian kotoran hewan, bahkan kotoran manusia juga bisa. Dengan cara diolah, kemudian ditaruh di ruang bawah tanah, di dalam lubang begitu ya. Kemudian akan diuraikan oleh bakteri-bakteri yang kemudian menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini biasanya dimanfaatkan untuk kompor panas. Nah, itu. Nah, kemudian biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Keren bukan? Ya, pasti keren lah. Untuk selanjutnya yaitu biodiesel. Biodiesel ini menggunakan bahan baku seperti minyak jarak, minyak kelapa sawit, kemudian minyak nyamplung, diolah sedemikian rupa, kemudian dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Nah, ini digunakan untuk sebagai bahan bakar mesin diesel. Makanya namanya biodiesel. Nah, itu tadi penjelasan tentang biomasa. Selanjutnya, Bu Syala akan membahas pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, sampah itu biasanya dianggap hanya sebuah bahan yang dibuang begitu saja, yang tidak berarti. Nah, tapi ternyata ketika sampah itu dikumpulkan di TPA, itu menjadi masalah. Karena sampah-sampah ini bingung mau diapakan. Jika dibakar, maka akan menyebabkan sebuah polusi udara. Nah, tujuan dari pembuatan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah ini untuk mengkonversi sampah itu menjadi energi listrik. Mengkonversi itu artinya mengubah sampah menjadi
energi listrik, sehingga sampah yang tadinya tidak berguna itu dapat dimanfaatkan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, sampah ini akan diolah dengan cara dibakar pada temperatur tinggi ya, 850 sampai 900 derajat Celcius. Dari 500 sampai 700 ton sampah ini akan menghasilkan listrik dengan kekuatan 7 MW. Nah, kerennya lagi di Surabaya itu terdapat pembangkit listrik tenaga sampah ini yang berlokasi di TPA Benowo. Kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Keren bukan? Oke. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kalau tadi kita mengetahui bagaimana cara kerja pembangkit listrik, kemudian kita dapat menuliskan poin-poinnya bagaimana pembangkit listrik itu bekerja. Nah, ada hubungannya dengan ini, yaitu teks petunjuk yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu, untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalau kalian sering dengar yaitu how to make atau tutorial membuat something gitu ya. Nah, kalau ini adalah teks petunjuk. Jadi kalian harus menuliskannya. Kemudian kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Bagaimanakah contohnya? Nah, ini. Ciri-ciri teks petunjuk berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, coba lihat di gambar tersebut ya. Di situ tertulis bahan yang dibutuhkan. Nah, kalian dapat menuliskan bahan-bahan dengan jelas. Berapa ukurannya, apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahannya. Kemudian disajikan secara urut cara pembuatannya dengan menggunakan kalimat perintah. Contohnya, letakkan. Itu kan kalimat perintah. Kemudian tambahkan, rekatkan, buat lubang, masukkan, ikatkan. Nah, itu merupakan kalimat perintah dengan diurutkan bagaimana cara membuatnya. Oke, tak terasa ya, sudah kesimpulan. Energi alternatif merupakan pengganti energi fosil yang didapatkan dari sumber energi yang dapat diperbarui. Energi itu adalah matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan biomasa. Nah, masing-masing sumber energi alternatif ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik atau pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, teks petunjuk tadi bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Oke, anak-anak, penugasan. Buatlah sebuah layang-layang yang sesuai dengan teks petunjuk di buku tema halaman 97. Kamu dapat mengambil foto atau video proses pembuatan layang-layang kamu, kemudian kirimkanlah hasil pembuatanmu kepada gurumu. Oke, tak terasa sudah 30 menit kita bersama. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga penjelasan dari Ibu Sheila dapat kalian terima dan dapat kalian pahami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga untuk Bu Sheila. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you next time. Belajar dari rumah bersama guruku.